Haleluya. Masih pada capek ya. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita akan memuliakan nama Tuhan. Koko minta semua bangkit berdiri, kita akan satu lagu. Hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi kita, Dia yang selalu memimpin kita, Dia yang selalu menguasai, menuntun hidup kita menuju hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Glory bagi nama Yesus, glory bagi nama Tuhan.
menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar, benar, benar Tuhan. Yesus yang kami kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang agung yang kami sembah, yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau yang mengasihi kami Tuhan, terima kasih. Engkau masih medulikan kami pada saat ini pun itu Tuhan. Bahkan Engkau akan menjagai kami dari sekarang sampai nanti kami besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dalam 3 hari ini Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu. Banyak hal yang kami dapat dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau, karena Engkau adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menjagai, memprotek, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ajar kami untuk selalu mendekat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana banyak hal yang akan terjadi, banyak masalah yang akan terjadi Tuhan. Tetapi kami tahu ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan akan jaga kami. Tuhan akan pedulikan apa yang kami alami. Dan Tuhan akan mengasihi kami dimanapun kami berada. Biarlah kami hidup oleh seturut kehendak Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, melalui sikap kami, melalui apa yang kami kerjakan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, makasih Tuhan, terima kasih. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku.
dan Tuhanku, Yesus sahabatku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Biarlah kami terus mengenal Tuhan. Biarlah kami terus belajar akan ketetapan firman-Mu. Karena ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kami berjalan menurut kehendak Tuhan, kami tahu ada berkat-berkat yang menunggu kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kami. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau berikan buat kami. Asal kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Agar kami terus melekat dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah apa yang kami ingini, apa yang kami mau, itu boleh seturut kehendak Tuhan dan boleh terjadi seturut rencana Tuhan saja. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Kami sambut segala hal yang Tuhan berikan buat kami, dan biarlah kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami, supaya kami memberikan suara kami yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Kami mulaikan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan satu lagu, yaitu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk menerima segala berkat firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Terima kasih. Engkau Allah yang sangat biasa. Berkemurahanlah buat hidup kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Bagi jemaat-Mu saat ini, glory bagi nama-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengan kasih kesukaan ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Di tengah keletihan kami dengan berbagai kegiatan, bahkan Tuhan, di hari ini kembali kami boleh ada karena kami rindukan Engkau. Lebih dari segala-galanya, untuk kami kembali alami karya-Mu. Segarkan tubuh kami, penuhi kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu mengubah hidup kami, dan Roh Kudus-Mu bekerja sempurna atas kami pagi hari ini. Kami kembali boleh menikmati firman-Mu, firman yang menguatkan, meneguhkan, dan firman yang membentuk kehidupan kami. Bekerjalah ya Tuhan, dan mari Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk alami kuasa-Mu kembali. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur terima firman-Mu. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu, sehingga pagi hari ini kami semua mengalami berkat ilahi-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini yang merasa mengalami berkat Tuhan, dari yang kemarin ya sampai hari ini yang merasa mengalami berkat Tuhan, coba angkat tangan. Berkat Tuhan tuh bukan hanya bicara uang gitu ya, atau yang lain, tapi kita mau lihat bahwa itu juga bisa bicara dari berkat rohani dalam hidup kita. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali memahami kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan di usia kita yang masih muda? Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai remaja, pemuda Kristen di dalam dunia ini? Yuk sama-sama kita lihat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ada yang hafal ayat ini? Di depan, di layar sudah ditampilkan ya. Oke. Ayat yang sudah tidak asing buat kita. Yuk sama-sama berdiri kita baca ayat ini. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Oke, coba bicara sama samping kanan kirinya. Jangan kamu dianggap rendah karena engkau muda. Yuk. Ada yang sudah tua di sini? Oke. Sudah? Oke, silakan duduk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Biasanya kalau dianggap lebih muda itu diremehkan. Kenapa? Belum tahu apa-apa. Istilah itu anak bawang gitu ya. Kamu diem aja. Tapi firman Allah bilang buat kita yang masih muda, semua muda di sini ya. Ada yang tua? Oke, siapa yang merasa muda? Yang masih muda? Hah? Ada yang begini. Ini gak yakin muda apa? Oke. Jadi ini ayat buat kita. Tante Tini juga masih muda loh. Sama Om Bobi. Halo Om Bobi. Ya, haleluya. Oke. Kita juga masih muda. Nah, ayat ini bicara sama kita, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dianggap remeh, dianggap tidak tahu apa-apa. Sakitnya tuh di sini, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, jadilah teladan. Jadilah teladan. Nah, teladan ini bukan hanya bicara, yaudah kita harus kata-katanya kita harus kopas gitu ya. Atau dia pakai baju apa kita juga ikut. Tapi ini bicara tentang sikap hidup. Teladan itu adalah pola yang bisa dicontoh. Kan ada nanti kita akan bahas dalam apa. Nah, untuk kita menjadi teladan meskipun kita muda, ada hal yang harus kita lakukan. Satu contoh yang kemudian kita lihat dalam kehidupan seorang tokoh, Kisah Rasul 16 ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Ada yang sudah dapat? Bisa baca? Kisah Rasul 16 ayat yang kedua. Hah? Belum ada yang dapat? Siapa yang berani silahkan.
Wow. Tidak ada sebanyak ini? Silakan. Oke. Kisah Para Rasul 16 ayat yang kedua. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Oke. Kesaksian hidup seorang Timotius. Ada di sini namanya Timotius? Gak ada. Si Timo gak ada bagi ini ya. Timotius dikatakan dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ada kesaksian dari hidupnya. Dia bisa menjadi teladan meskipun dia muda. Dia tidak diremehkan. Dia tidak dianggap anak bawang. Dia tidak dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi dari kesaksian hidupnya, dia dikenal baik. Dan itu menjadi teladan. Dikenal baik itu bukan karena kita membagikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Bagi duit, bagi berkat. Bukan hanya itu, tapi kesaksian hidupnya. Kesaksian hidupnya kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tadi. Yang pertama di dalam apa? Dalam apa tadi? Kita kan udah baca. Dalam apa? Dalam perkataan. Dalam perkataan ini bicara cara kita berkomunikasi tiap hari. Kepada papa mama masih nada tinggi. Kepada papa mama masih membentak. Kepada guru di sekolah atau guru sekolah minggu, kita asal ngomong, tidak sopan. Tapi Timotius dalam perkataannya dia dikenal baik. Perkataannya baik. Perkataannya baik. Nah kalau kita lihat satu contoh, ingat hamba perempuan dari Naaman. Kenapa Naaman kemudian bisa mendengar tentang Elia dari hamba perempuan ini? Memang tidak disebutkan namanya karena perkataannya baik. Dia katakan, temuilah seorang abdi Allah dan dia akan bisa menyembuhkan. Tiap hari kita ucapkan apa kepada teman kita dalam perkataan, dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan teman di sekolah, teman di kuliah. Tiap hari kita cerita tentang apa? Cerita tentang diri kita, cerita tentang film yang lagi booming, cerita tentang baju yang tren, cerita tentang sekolah, cerita yang lain, atau cerita apa? Tapi hamba perempuan yang masih kecil menceritakan tentang kuasa Tuhan. Ada banyak cara untuk menceritakannya. Kalau kita mau, maka Tuhan kasih kita keberanian untuk tiap hari. Oke, yang kedua, dalam apa? Tingkah laku. Apa sih tingkah laku itu? Tingkah laku itu perbuatan kita tiap hari. Tiap hari kepada orang tua, tingkah laku kita seperti apa? Menganggap orang tua itu seperti pembantu, sediain ini, sediain itu, atau kita bisa sendiri? Ma, tolongin tasku, ma, tolongin bukuku, papa, tolongin sepatuku, sebagainya. Seperti itu. Timotius dikenal baik. Kalau kita juga ingin dikenal baik, maka ini akan menjadi tantangan dalam hidup kita untuk berproses di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya, kesetiaan. Kesetiaan ini berhubungan dengan integritas.
Apa yang kita ngomong itu yang kemudian kita katakan. Ini juga berhubungan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka itu masuk dalam perapian yang menyala. Tapi mereka punya prinsip, Tuhan tolong kami. Pasti Tuhan tolong. Kalaupun tidak Tuhan tolong, kami tetap setia, percaya kepada Tuhan. Siapa di sini doanya yang sudah dijawab oleh Tuhan? Siapa yang sudah doanya dijawab oleh Tuhan? Ada? Oke. Yang tidak dijawab lebih banyak ya? Nggak angkat tangan. Siapa yang doanya belum dijawab oleh Tuhan? Oke. Tadi ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Masih mau tetap berdoa? Masih tetap percaya? Masih? Sadrak, Mesak, Abednego katakan, Tuhan pasti tolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, maka kami tetap percaya Tuhan. Dijawab atau belum dijawab sampai hari ini, itu bukan menjadi ukuran untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah berubah. Kuasa kasihnya, kesetiaannya buat kita. Yang sering berubah siapa? Kita. Kalau kita tetap setia, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan itu setia. Mari kita belajar setia kepada Tuhan. Apa yang kita ngomongkan itu juga yang kemudian kita lakukan. Kamu jangan lupa berdoa. Tapi kita sudah berdoa belum? Kamu kayaknya kurang percaya. Apakah kita juga tetap percaya sama Tuhan? Waktu teman kita lagi curhat, kita kasih nasihat, apakah itu juga kita lakukan dalam hidup kita? Ini kan menjadi tantangannya. Lalu selanjutnya, dalam kasih. Oke. Dalam kasih ini bicara kita nggak egois. Sifat dasar kita ini adalah egois, gitu ya. Apa-apa kita mau semua sendiri. Mau tampil di depan juga kita, mau dikenal juga kita, mau berhasil juga kita sendiri dan seterusnya. Tapi waktu kita hidup menjadi teladan, kita dikenal baik karena kasih kita kepada sesama kita, teman kita. Bukan egoisnya kita, tapi kita belajar untuk peduli, untuk care dengan mereka, dan untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Apalagi kalau di dalam pelayanan kepada Tuhan. Sudah dikasih tugas, jangan dioper lagi kalau memang tidak ada halangan. Begitu ya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, dalam apa? Mari sama-sama baca bagian yang terakhir. Dalam kesetiaan, tadi kita sudah bahas. Lalu yang terakhir, dan dalam kesucian. Nah, kesucian di sini bukan hanya bicara bagaimana menjaga tubuh kita sehingga kita tidak melakukan seks bebas. Ini karena sudah gede semua, jadi Kartini akan bicara hal ini untuk membuat kita mengerti. Menjaga kesucian itu bukan hanya bicara, ya sudah kalau begitu saya tidak akan melakukan dosa seksual gitu ya, laki dengan perempuan. Tapi di dalam Alkitab juga berkata, kesucian itu juga dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Kita bisa pikirkan karena kita lihat. Nah, ini bicara lagi bahaya pornografi. Ada banyak kasus yang kami konselor tangani itu karena ada banyak kecanduan. Salah satunya adalah kecanduan pornografi. Pengen tahu, saking pengen taunya lihat sekali. Lihat sekalinya, akhirnya berkali-kali. Jadi rasa tahu itu akan membuat kalian berusaha mencari. Apalagi kalau sekarang ya,
teknologi sudah mulai canggih. Akhirnya apa? Biar tidak dicari, muncul sendiri iklannya. Satu kasus yang kemudian ditangani, ya kalau kalian tahu, itu ada seorang yang anak, karena dia tidak ada pengawasan dari orang tua, itu dia pegang handphone, dia bebas. Jadi dia mengakses apa saja. Awalnya dia tidak tahu, dia nonton, tapi kemudian karena dia lihat, dia akhirnya lihat terus. Karena dia lihat terus, kemudian itu mempengaruhi dia. Jadi tiba-tiba kadang-kadang dia langsung buka celananya begitu ya. Lalu kata-katanya juga sudah mulai kasar. Kata-katanya itu keluar semua kebun binatang. Itu mulai dari apa? Lihat, pikirkan. Apa yang kita lihat itu terekam di dalam otak. Apa yang kita dengarkan itu juga terekam di dalam otak. Kalau kita tidak saring dengan firman Allah, maka itu akan masuk di hati. Kalau sudah masuk di hati, itu akan keluar dari perkataan lalu ke tingkah laku. Kalau kita tidak perhatikan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Gimana kita hidup menjadi teladan? Bagaimana kita hidup dikenal baik? Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita bilang itu susah, semua susah, nggak ada yang gampang. Untuk sesuatu yang berkualitas, itu adalah proses yang tidak mudah. Jangan grogi. Ya. Prosesnya Timotius ini bukanlah proses yang gampang. Dia menjadi teladan bukan sehari disulap, berubah begitu ya. Tapi mari kita lihat bagaimana itu terjadi. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pertama ayat yang kelima. Sekarang yang cowok silakan baca. Satu orang silakan berdiri. Siapa yang dapat dan berani? 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Oke. Sudah ada yang berdiri. Setelah ini Jesse ya. Oke. Timotius mengalami ini. Imannya tumbuh dari keluarganya. Ada teladan, ada pengajaran dari orang tuanya. Itu turun-temurun. Timotius mewarisi iman dari keluarganya. Pengajarannya diajarkan ya. Yang diwarisi bukan hanya kekayaan tapi iman juga. Sampai hari ini, warisan iman yang kau terima di keluargamu apa? Timotius berproses dari hari ke hari loh. Dia berdoa oke, tapi berdoa bukan karena butuh, bukan karena hanya perlu Tuhan, tapi menjadi sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Iman bertumbuh karena dia juga baca firman Tuhan. Yuk, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Jesse silakan baca. Tadi Jesse berdiri. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke. Dari kecil dia baca kitab suci, dia kenal kitab suci, dan itu memberikan apa? Hikmat dan menuntun pada keselamatan.
Masih baca kitab sucinya? Amin. Amin. Jadi untuk jadi teladan bukanlah proses yang sehari terjadi, tapi ini tiap hari terjadi dalam hidup Timotius. Iman dihidupinya dari doanya kepada Tuhan. Dia baca kitab suci, mengenal kitab suci, bukan hanya hafal kitab-kitabnya, Kejadian, Keluaran, Imamat sampai di Wahyu, tapi tahu isinya. Tahu isinya. Semakin baca firman Tuhan, semakin memberikan hikmat. Tahu yang hikmat? Bijaksana namanya. Bijaksana ini diperlukan waktu kita menghadapi pilihan A atau B. A atau B. Nah, bijaksana itu memampukan kita untuk memilih yang tepat. Siapa yang dikenal di dalam Alkitab memiliki hikmat yang luar biasa? Salomo. Kalau seorang Salomo dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa, dia bisa mengatur kerajaannya sampai pegawai-pegawainya pun diatur. Pakaiannya, cara duduknya, situasi di dalam kerajaan itu hikmat. Jadi semua teratur, punya disiplin. Itu hikmat. Tidak sembrono dalam hidup, tidak semau-maunya dalam hidup. Dan hikmat itu diperoleh karena seseorang takut akan siapa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini menjadi proses dan tantangan buat kehidupan kita di usia yang masih muda. Oke. Kalau kemudian kita lihat, ini proses-proses yang dialami oleh Timotius. Kalau kemudian lihat kisah selanjutnya, Timotius ini mendapat karunia oleh Tuhan. Karunia ini didapatkan setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu juga penting, karena seseorang yang menjadi teladan itu membuat kehidupannya menjadi bertumbuh. Karena menjadi teladan itu tanda buat hidup kita masing-masing di sini bahwa kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, proses bertumbuh ini ada beberapa bagian. Diawali dengan berubah. Berubah. Bukan seperti Satria Baja Hitam, bukan seperti disulap, berubah langsung begitu ya. Tapi lihat tadi prosesnya dari kecil. Lalu dia kenal kitab suci. Lalu dia juga dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan proses ini dialami seorang Timotius. Maka dia mengalami yang disebut dengan perubahan. Perubahan ini membawa dia semakin bertumbuh dan selanjutnya semakin bersinar. Berubah, bertumbuh, bersinar. Itu proses bagian untuk menjadi teladan. Masing-masing kita lihat pada diri kita. Sudahkah proses itu terjadi atau tidak? Sebab kalau proses ini tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita berada pada posisi kita ini stuck. Tahu ya stuck? Berhenti dalam pertumbuhan kerohanian kita. Hati-hati kalau kita stuck atau berhenti pada pertumbuhan kerohanian kita. Sebab di dalam kerohanian kita tuh hanya ada dua pilihan. Maju, bertumbuh. Stuck itu artinya kita akan mundur. Mundur dalam kerohanian kita. Firman Allah katakan di Yohanes pasal 15. Pohon yang tidak berbuah, kalau sudah stuck, maka ranting itu akan kering. Dia tidak berbuah. Ranting yang kering akan dibuang ke dalam api. Gak mau kan? Mungkin gak terjadi sekarang.
sekarang. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, kita ngerasa kekeringan rohani. Baca kitab suci gak bisa ngerti-ngerti, berdoa gelisah, ada masalah, nangis, putus asa, doanya tidak dijawab, gak mau berdoa lagi. Ada masalah, clash dengan teman gereja, gak mau datang ibadah lagi. Salah paham, gak mau pelayanan lagi. Hidup kita gak akan jadi teladan jika seperti ini. Dan itu membuat kita jadi stuck lama-lama. Hidup kita jauh dari Tuhan. Semakin hari semakin jauh, kita bisa meninggalkan Tuhan. Tentu kita gak mau yang seperti ini, bukan? Dan sekali lagi proses ini adalah proses setiap hari yang harus kita alami di dalam Tuhan. Bukan Senin Kemis. Kalau perlu Tuhan baru dekat. Kalau kemudian segala sesuatu berjalan baik, kita lupakan Tuhan. Ingat, kita dengan Tuhan itu terhubung. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka banyak hal yang bisa kita alami di dalam Dia. Roma 14 ayat yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-13. Silahkan di salah satu perempuan yang baca, yang sudah dapat dan berani, silakan. Roma 14 ayat yang ke-13. Silakan. Kita mau lihat pemberani-pemberani di sini. Roma 14 ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu mengalami pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Oke. Kalau hidup kita tidak bertumbuh, maka hidup kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Hanya itu pilihannya. Jadi teladan atau jadi batu sandungan. Kalau jadi batu sandungan, kita itu cenderung menghakimi orang. Dia kurang ini, dia kurang itu. Padahal kita sendiri tidak melihat diri kita. Fokusnya hanya pada orang, tapi gak fokus pada diri sendiri. Halo, kita sedang bertumbuh. Paulus bilang kita ini seperti dalam pertandingan. Kita kan mau menuju finish. Kalau kita bertumbuh, maka kita akan semakin berlari menuju finish. Tapi kalau kita stuck, artinya kita mundur, hidup kita bisa menjadi batu sandungan. Firman Tuhan bilang kalau hidup kita jadi batu sandungan, orang gak bisa percaya sama Tuhan. Padahal kita ini Tuhan mau pakai untuk menjadi alatnya. Ingat, kita di dalam dunia ini hanya sementara. Kita menuju finish dengan waktu yang sisa dalam hidup kita. Tapi kita juga harus bertumbuh, supaya ketika kita bertumbuh, orang yang lihat kita jadi teladan, orang kenal kita baik karena kita berubah, bertumbuh, lalu bersinar, itu berdampak buat orang lain. Maka Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Sebab ketika kita stuck, hidup kita menjadi batu sandungan. Kalau masih terus ada di sana, maka hidup kita tidak mencapai garis finish. Tahu garis finish apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Sekarang Kartini mau tanya, siapa yang rindu menikmati surga bersama dengan Tuhan? Hah? Masuk surga. Siapa yang rindu masuk surga nih? Oke. Masuk surga itu Tuhan bisa kasih, tapi kita juga harus bertumbuh. Harus sampai di finish. Bagaimana kita mempertahankannya? Sudah dicontohkan oleh Timotius. Kalau kita tidak maju dalam pertumbuhan kita, maka kita stuck dan mundur. Hanya itu pilihannya. Dan kalau ini terjadi,
1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Ya, coba lagi baca ya. 1 Timotius 15 ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Mari, siapa yang berani? Silakan. 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Yang cowok-cowok nggak ada yang berani? Silakan. 1 Samuel 15 ayat 23. Mau ganti ditunjuk? Ada yang mau? Silakan. Gak ada yang berani satu pun ini ya. Ayo, siapa yang berani? Jangan yang sudah, yang belum. 1 sampai 15 ayat 23. Tadi kan sudah di belakang, udah di agak depan. Yang di tengah ini, di tengah. Ayo, salah satu di tengah nih. Ayo silakan. Ya. Dan menurut akal adalah sama seperti dosa-dosa dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan karatir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Oke, ini kisah dari Saul. Tapi bagian yang kemudian terakhir, karena kalau Kartini ambil bagian di awalnya, ini ceritanya cukup panjang, begitu ya. Kartini ambil bagian yang terakhir. Kalau kemudian kita lihat, Saul pertama, dia hidup berkenan, Tuhan pilih jadi raja. Terakhir, di masa-masa terakhir pemerintahannya, itu hatinya mulai jauh dari Tuhan. Maka perbuatan dan sikap hidupnya itu bertentangan dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sampai akhirnya dia menjadi pendurhaka, kemudian dia juga mencari orang pintar untuk tahu apa sih kehendak Tuhan, dan itu dilarang oleh Tuhan. Kita tahu bahwa cara hidup seperti ini tidak menjadi teladan. Maka Tuhan bilang, karena engkau telah menolak firman-Ku, maka Ia juga menolak engkau menjadi raja. Kalau hidup kita semakin stuck, lalu mundur, maka Tuhan bisa menolak kehidupan kita. Tidak main-main. Tidak ada pilihan buat kita. Pilihannya cuma maju, bertumbuh, atau stuck, kita mundur. Pilihan kalau kita maju akan ada proses. Tiap hari dalam doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca, dalam pujian penyembahan kita. Karena itu akan mengubah hidup kita dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Itu orang lain lihat. Kalau kita mau maju, maka prosesnya terjadi. Sampai akhir kita akan menikmati sorga, masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita stuck, hidup kita akan menjadi batu sandungan. Kita akan mengalami kekeringan rohani. Hidup kita tidak menjadi berkat. Hidup kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan katakan, Dia bisa menolak hidup kita. Hidup dalam kekristenan, hidup dalam kemurahan. Tapi justru hidup dalam kemurahan bukan berarti kita bisa main-main dalam hidup ini. Santai coy, ya. Saya kan masih panjang umurnya. Kita nggak tahu loh, Tuhan mau panggil kita kapan. Pilihannya ada dua dalam hidup kita. Mau jadi teladan atau mau jadi batu sandungan. Mau bertumbuh atau mau mundur dalam kerohanianmu. Mau menikmati surga atau ditolak oleh Tuhan, masuk dalam neraka. Pilihannya hanya itu. Timotius memberikan contoh. Kalau kerohaniannya bertumbuh, maka hidupnya menjadi teladan. Dikenal baik karena orang lihat cara hidupnya, perkataannya, tingkah lakunya tiap hari. Baik di rumah dengan
saudara-saudara, ketika kita bergaul seperti ini, ketika di sekolah, ketika dalam komunitas teman gereja, kita sudah menjadi teladan. Kalau kamu tidak bertumbuh, maka itu tandanya kerohanianmu stuck. Kalau kau biarkan bertambah hari, bertambah mundur, hidupmu bisa menjadi batu sandungan. Kalau hidupmu menjadi batu sandungan dan engkau tetap ada di sana, maka engkau akan alami kekeringan. Engkau tidak lagi bisa mendengarkan Tuhan dan tidak bisa taat. Sama seperti Saul ditolak oleh Tuhan. Tentu kita nggak inginkan hidup kita ditolak oleh Tuhan. Maka jadilah teladan. Teladan itu tanda pertumbuhanmu. Teladan itu adalah hasil bahwa engkau bertumbuh dalam kerohanianmu. Karena imanmu bertumbuh, karena engkau semakin mengenal kitab suci, dan karena engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita bertumbuh selain iman kita kepada Tuhan, selain kita semakin mengenal firman Tuhan, dan selain kita dipenuhkan Roh Kudus. Karena pilihannya hanya ada dua: bertumbuh, maju terus sampai finish, atau kita stuck dan mundur sehingga kita ditolak oleh Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Baca kembali ayat ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yuk baca, buka lagi ayatnya, baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Baca dengan keras. Oke, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, pertanyaannya buat dirimu sendiri. Sudahkah engkau menjadi teladan? Kita mampu menjadi teladan karena ada kekuatan Tuhan pada kita. Bukan karena diri kita, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Roh Kudusnya bekerja, Dia akan mampukan kita untuk bisa berdoa dengan benar dan dengan cara yang benar. Dengan Roh Kudusnya, kita akan pahami firman Tuhan, dan dengan takut akan Tuhan, kita akan lakukan. Kita perlu Roh Kudusnya. Datang Roh Kudus, penuhiku. Minta dengan kesungguhanmu pagi hari ini. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Kartini tidak tahu sampai hari ini hidupmu seperti apa. Hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Ketika engkau bicara dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, dengan teman-teman kelas sekolah atau kuliah, atau kamu di dalam komunitas, mereka tahu, mereka bisa dengar caramu bicara, tahu caramu berelasi. Sudahkah engkau menjadi teladan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kau rasa aku belum sanggup, ada Roh Kudus ketika memenuhkan hidupmu, itu yang akan memampukan engkau. Haleluya. Dari hatimu yang rindu untuk dipenuhkan kembali. Roh Kudus, aku rindu
Sudahkah kita menjadi teladan? Karena itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Orang bisa mendengar perkataan kita, orang melihat cara hidup kita. Sudahkah kita menjadi teladan dan dikenal baik? Timotius mengalami proses ini bukanlah mudah, tapi dia dimampukan dengan dipenuhkan oleh kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa ini untuk memenuhkan hidup kita, sehingga kita pun menjadi teladan sebagai tanda pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak stuck dalam pertumbuhan kita, berhenti. Mungkin secara jasmani kita masih bisa makan, berjalan, tertawa, tetapi kita sudah mulai rasakan kekeringan rohani. Gak rasa lagi ketika berdoa ada jamahan Tuhan. Gak rasa lagi kalau ibadah ada lawatan Tuhan. Tuhan ada di sini ketika engkau membuka hatimu. Ketika dari hatimu yang paling dalam engkau butuh Tuhan, perlu Tuhan. Dan engkau berkata, satu yang kurindu Tuhan bersekutu dengan engkau, menikmati keindahanmu, mengalami hadiratmu, dipenuhkan oleh rohmu. Sehingga ini menjadi kebutuhan yang utama dalam hidupmu. Dengan sungguh saat bersekutu dengan Tuhan ini menjadi waktu yang terindah untuk mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Dari kerinduan hatimu, engkau akan menikmati itu. Adakah kerinduanmu pagi hari ini untuk mengalami Tuhan? Menikmati Tuhan menjamah hidupmu. Menikmati Tuhan yang akan mengubah hidupmu, sehingga hidupmu bisa menjadi teladan sama seperti Timotius. Meskipun mudah dia tidak dianggap remeh, meskipun mudah dia tidak disepelekan, karena cara hidupnya menjadi berkat, karena dia menjadi teladan. Allah ada ketika engkau membuka hatimu. Katakan, satu yang kurindu Tuhan. Lebih sungguh katakan, yang rindu mengalami itu. Nyanyi pujian ini sambil mengangkat tangan. Tuhan, ini aku.
kuasa Tuhan yang bisa mengubah hidupmu dan menjadikan hidupmu menjadi teladan, hidupmu menjadi saksi. Ketika engkau pun mau, Tuhan ini aku ubah, aku bentuk aku dengan kuasa-Mu. Seberapa kita yang rindu pagi hari ini untuk diubah oleh Tuhan. Ini kan pujian, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Mari kita serahkan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Mari kita menyerah kepada kehendak Tuhan untuk alami bagaimana Dia membentuk hidup kita menjadi indah. Haleluya. Katakan, ubahlah kami Bapa, sebagai tanda penyerahanmu pagi hari ini, sehingga hidupmu bisa menjadi teladan. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubah kami Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Yang rindu hidupnya diubahkan, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Ubahlah kami Bapa, dengan kesungguhan serahkan hidupmu untuk diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, tidak lagi egois, tidak lagi banyak drama, tidak lagi banyak alasan. Oh Yesus, sama seperti ubah kami Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Om Sevanya akan pimpin kita dalam doa. Sesuai dengan bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Biarlah ini menjadi pengakuan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus, yang selalu dibaharui. Dan biarlah hidup kami selalu dibaharui dia tiap hari lepas hari Tuhan. Supaya hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi teladan berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, lembutkan kami, ubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan. Biar kami terus jadi berkat teladan lewat perkataan kami, tingkah laku kami, lewat kesucian kami,
lewat kesetiaan kami kepada, lewat kasih kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Ajar kami, bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga nama-Mu yang dipuji selalu dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja lebih lagi bagi kehidupan kami, sehingga firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, hidup menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Kak Tini yang sudah menjadi saluran berkat dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, biar nama Tuhan saja dipuji dipermuliakan. Tuhan pakai dengan heran nama Tuhan terus bekerja dalam kehidupannya. Terima kasih bahkan keluarganya, pelayanannya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu setiap kami yang hadir di pagi siang hari ini ya Tuhan. Tak terkecuali Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami juga mau menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan bisa serahkan kepada Koko Samuel. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau seperti Timotius, walaupun masih muda, kita tetap tidak dianggap meremeh karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang hidup di dalam kita, ya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu lagu. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Berdiri, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita akan satu lagu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari.
Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab kami menyadari atau tidak, pertolongan, penyertaan, kemurahan Tuhan sangat terbukti. Kami masih bisa bernafas sampai detik ini, itu karena bukti kasih sayang Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak lagi menikmati hari ini, tapi kami bersyukur Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami nikmati lagi di hari Minggu terakhir bulan Juni. Terima kasih Tuhan. Kami pun sangat bersyukur ibadah di minggu kelima bulan Juni ini boleh terselesaikan dengan baik. Pujian, penyembahan, bahkan luar biasa firman Tuhan sangat memberkati kami. Kami diingatkan lagi supaya kehidupan kami harus jadi teladan. Itulah buah yang kami hasilkan di dalam perkataan kami. Perkataan-perkataan yang positif, yang memberi semangat, yang baik. Bukan sebaliknya. Di dalam kesetiaan, terutama di dalam kesucian kami. Kesucian dari hati pikiran kami. Yang terlihat dari tingkah laku kami. Tolong kami Tuhan, boleh belajar dari seorang Timotius. Masih muda, tapi dipercayakan bisa menggembala jemaat. Jadi pendeta yang luar biasa. Karena Timotius rendah hati, tidak sombong. Sehingga dia tahu orang yang sombong menjadi musuh Allah. Kiranya kami pun rendah hati ya Tuhan, menghargai satu dengan yang lainnya. Terutama orang tua yang sudah melahirkan kami, membuat kami ada di dunia ini karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi doa kami, berkatilah Tante Tini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah Koko Samuel yang sudah memimpin pujian, bahkan singer, pemain musik, semua kami Tuhan. Juga kami berdoa, Tuhan tolong teman-teman kami banyak yang tidak hadir dalam ibadah pagi ini. Mungkin mereka capek atau mereka terhalang karena kegiatan maraton yang menutup jalan. Tapi kami percaya Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan pun menolong kami sebentar mau pulang. Kami boleh sampai di rumah dengan segala selamat dari Tuhan. 1 minggu ini di masa liburan kami pun mengisi dengan tetap berdoa, dengan tetap membaca firman, dengan tetap mempraktikkan, membuktikan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan semuanya boleh angkat kedua tangannya, perhadapkan kedua tangannya di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya sungguh-sungguh. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat yang luar biasa baik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, bahkan cinta yang teramat dalam dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, penyertaan, pertolongan, pimpinan, bahkan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, akan memberkati kita semua di sepanjang 1 minggu ini, bahkan mulai saat pagi siang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dan berkat-berkat yang luar biasa baik ini kita terima dengan iman. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan.